karena pandemi, kelompok tani Ulat Sutra di Tasikmalaya dapat bantuan dari PT Pertamina. Berkat suntikan bahan baku dari PT Pertamina Geothermal Energi Area Karaha Kabupaten Tasikmalaya, kelompok tani Ulat Sutra yang sempat krisis sejak adanya COVID-19 kini bangkit kembali. Selain memberikan suntikan bahan baku, PT PGE juga memberikan pembinaan dan menumbuhkan perekonomian untuk petani di bidang budidaya Ulat Sutra. Kelompok tani yang mendapatkan suntikan bahan baku dari PT PGE adalah kelompok tani Median Putra yang ada di Kampung Karanganyar, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok tani Ulat Sutra ini langsung memproduksi mulai dari bahan mentah benang hingga bahan jadi kain sutra sesuai dengan kebutuhannya. Holib, Ketua Kelompok Tani Mardian Putra Budidaya Ulat Sutra mengatakan, pertama kali budidaya Ulat Sutra pada tahun 1997. Selama perjalanannya mengalami pasang surut dan pada tahun 2020 mulai menjadi binaan PT Pertamina Geothermal Energi Area Karaha. Sejak mulai pandemi COVID-19, pihaknya terkendala dengan pemasaran produknya hingga sampai saat ini pun belum maksimal. Akan tetapi, para pengrajin dengan 40 tenun masih tetap bertahan produksi namun tidak maksimal. Hanya 1 unit tenun per minggu dapat menghasilkan 2 potong kain sutra, dikali 40 itu sudah 80 potong kain sutra. Berbeda sebelum pandemi, permintaan pasar tidak terpenuhi karena kebanjiran pesanan. Alasan tidak dapat memenuhi proses produksi secara disulam, artinya 1 potong kain tenun bisa sampai 2 hari. Termasuk harganya pun bervariasi bahkan sangat fantastis. Kain sutra sulam 1 setel itu harganya dibanderol Rp1.500.000. Untuk penjualannya sendiri kebanyakan ke daerah Jakarta untuk pelaku desainer seperti Itang Yunas, Hari Ibrahim, dan lain-lain. Karena penggunaannya kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Budidaya Ulat Sutra mendapatkan 2 keuntungan. Selain dari Ulat Sutra juga keuntungan dari daun murbei yang bisa dibuat menjadi teh murbei. Sementara itu, staf PT Pertamina Geothermal Energi Area Karaha menjelaskan, awalnya pihaknya mengetahui kelompok tani ini adalah dari korban krisis moneter pada tahun 2019. Kelompok tani ini sebenarnya memang sudah tersentral untuk sutra, namun karena mereka down sampai akhirnya pemuda dari masyarakat desa tersebut yang kemudian bekerja keluar dari desanya. Bantuan yang diberikan pada saat itu karena masih pandemi yaitu bantuan berupa Ulat Sutra, kemudian permajaan alat-alat tenun, juga membantu kelompok tani itu dalam bentuk bibit, pupuk, dan perbaikan untuk rumah sutra ulatnya. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan kepada mereka dapat menstimulus untuk menghidupkan kampung sutra. Nah, kita bikin kelompok, di sini kita bikin kelompok. Pertama kali sih cuman beberapa orang saja yang punya tenun. Tadi cuma saya atau 3 orang, tapi alhamdulillah sekarang itu ada 11 pengrajin yang mereka itu di rumahnya masing-masing mempunyai tenunnya. Cuman jumlahnya tidak terlalu banyak, di rumah itu ada yang punya 2 unit, ada yang 3 unit. Nah itu alhamdulillah kemarin juga waktu dapat bantuan dari PJ Karaha, kita dapat waktu pada masa pandemi itu ada bantuan untuk kegiatan tenunnya, kita dapat bantuan benang. Nah, alhamdulillah dari 10 pengrajin itu produksi semua. Nah, cuman memang kendalanya karena kita masanya di masa pandemi dari tahun 2020 itu. Jadi memang pasarnya memang belum maksimal. Tapi awal waktu dapat bantuan dari PJ itu memang kita ada pasar yang bagus. Pasarnya bagus sih waktu itu. Sampai kita juga dari 10 pengrajin itu sampai tidak memenuhi pesanan. Nah, cuman di sini kan pandeminya makin parah ya. Jadi memang sekarang itu kondisinya dalam kondisi bertahan dulu gitu. Jadi produksi tapi kita tidak maksimal. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.